Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux esensial pada lab 09 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem operasi Bapak Yan Sofyan Andana Saputra Eskom Mkom. Nah, pada lab ke-9 ini kan kita akan membahas tentang archiving dan compression. Nah, di sini akan ada tentang archiving commands. Nah, yang pertama tuh di step 1 itu ada cd. Nah, seperti kita tahu, cd itu perintahnya untuk berpindah ke directory home pengguna saat ini. Nah, home ini itu lokasi default tempat file dan folder kita tuh disimpan. Lalu di sini ada mkdir my backups. Nah, itu membuat directory folder baru dengan nama my backups di dalam directory saat ini. Folder ini akan digunakan untuk menyimpan file cadangan backup. Contohin dulu aja, cd, kita masuk ke sini ya, terus mkdir, terus my backup. Nah, lalu terus di bawah itu ada tar -cvf, terus my backups udev tar etc udev. Nah, si tar itu perintahnya untuk membuat arsip file, terus opsi min-c-nya itu membuat arsip baru, terus opsi v menampilkan daftar file yang sedang diproses atau verbose. Nah, opsi f itu digunakan untuk menentukan nama file yang diarsip. Nah, terus my backup udevtar, nah itu adalah lokasi dan nama file arsip yang akan kita buat. Dalam kasus ini arsip akan disimpan di folder my backups dengan nama udevtar. Nah, etc udev adalah nama folder yang akan diarsipkan. Jadi perintah ini membuat arsip bernama udevtar dari folder etc udev dan menyimpannya ke folder my backups. Nah, itu seperti ini. Jadi min cvf terus my backups udev tar /cpc udev. Nah, kalau udah kayak gini berarti benar. Terus ada ls my backups. Jadi itu ls my backups itu untuk menampilkan isi folder my backups. Setelah perintah sebelumnya, kita akan melihat file bernama udevtar di dalam folder ini. Nah, jadi ls my backup. Jadi muncul. Kita akan lanjut lagi step kedua. Nah, di step kedua itu ya sama, ada tar tadi. Terus nah di sini ada opsi t. Nah, opsi t-nya ini digunakan untuk menampilkan isi dari arsip file tanpa mengekstrak data. Jadi kita tuh bisa melihat daftar file dan folder apa saja yang ada di dalam arsip. Nah, lalu yang opsi v ini berarti verbose, yaitu menampilkan informasi lebih detail tentang file dalam arsip seperti nama file, ukuran, dan tanggal modifikasinya. Nah, terus ada f ini. Nah, ini tuh untuk menunjukkan bahwa nama file arsip ini akan disebutkan setelahnya. Terus my backup udevtar tadi itu sama, ini tuh nama dan lokasi arsip yang ingin kita lihat di sini. Dalam kasus ini arsipnya adalah namanya udevtar dan berada di dalam folder my backups. Itu kayak gini, tar cvf my backups /udev. Nah, kalau seperti ini tuh berarti kita sudah benar. Kita lagi sini ada sitar lagi. Nah, tapi sini ada Z-nya, opsi Z. Nah, ini tuh untuk mengaktifkan kompresi dengan format gzip. File arsip ini akan lebih kecil karena dikompresi. Nah, yang C ini setelah Z-nya itu berarti akan meng-create. Jadi itu dia akan membuat sebuah arsip baru. Terus yang V itu verbose, dia akan menampilkan semua pembuatan arsip secara detail di terminal. Lalu F itu menunjukkan bahwa nama file arsip akan disebutkan setelahnya. Nah, fungsi membuat arsip udev
target Z ini yang berisi semua file dan folder dalam direktori etc udev. Lalu kita menyimpannya ke folder my backups dengan format terkompresi. Contohnya itu seperti ini. tar z c vf my backups spasi udev tar gz spasi baru /etc/udev. Nah, enter. Nah, masuk ini. Berarti udah, kita lanjut lagi ke bawahnya yang ls. Nah, si ls itu seperti kita tahu itu gunanya untuk menampilkan daftar file atau folder. Nah, min l itu untuk long listingnya. Nah, h ini berarti untuk human readable. Nah, itu jadi membuat ukuran file ditampilkan dalam format yang gampang dipahami oleh manusia, kayak seperti KB, MB, dan juga GB atau gigabyte. Nah, my backup saya itu untuk menunjukkan folder yang akan ditampilkan isinya dalam hal ini namanya my backups. Jadi s min l h my backups. Jadi dia akan menampilkan ada ini size-nya 10k 1,2k gitu. Kita lanjut step keempat. Di sini ada cd my backups. Nah, cd ini perintahnya untuk berpindah ke direktori. Nah, my backups itu nama folder tujuannya. Lalu contohnya itu seperti ini. Jadi cd kita pindah dulu my backups. Nah, kita masuk. Lalu kita ketik ls. Udah muncul. Terus ada tar xcv. Tar tekan jadi itu tar udev. Itu tuh jadi digunakan untuk mengekstrak file dari arsip udev tar gz. Setelah perintah kita harus ketik ls dulu. Nah, baru setelah kita ketik ls, kita gunakan memeriksa file apa yang diekstrak di direktori saat ini. Nah, terus kita lanjut ls etc. Nah, ls etc itu digunakan untuk memeriksa isi direktori etc yang baru diekstrak. Nah, selanjutnya itu ada ls etc/udev. Nah, /etc udev ini untuk memeriksa subdirektori lanjut yang ada di dalam etc. Nah, kalau misalkan ini terus ada nah, itu juga untuk memeriksa subdirektori lebih lanjut yang dalam etc jika arsip tersebut mengandung struktur direktori tersebut. Kita lanjut lagi ke step kelima. Nah, di sini tuh ada tar min rvv. Nah, di sini tuh option R itu berarti append, yang berarti itu menambahkan file baru ke dalam arsip yang sudah ada tanpa menghapus isi yang lama. Lalu min v itu berarti verbose, menampilkan proses penambahan file secara detail di terminal. Yang F itu menentukan nama arsip file yang akan dimodifikasi. Terus udev tar, nama arsip yang akan ditambahkan ke file baru. Terus etc hostnya, file ini ditambahkan dalam arsipnya. Nah, fungsi file etc host ini ke dalam arsip itu dalam arsip udev tar itu tanpa menghapus isi yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita ketik dulu tar min rvf udev tar
Nah, hasilnya seperti ini. Lalu di komen selanjutnya itu ada Minty. Yang Minty itu berarti itu kan list, menampilkan daftar isi arsip tanpa mengekstraknya. Terus yang V itu sama kayak tadi, F juga sama. Di daftar itu nama arsip yang akan diperiksa. Jadi fungsi ini tuh menampilkan daftar isi file arsip di daftar, termasuk file etc host. Etc hostnya yang baru saja ditambahkan itu. Jadi kita ketik tar min evf udev tar. Nah, jadi hasil itu seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada cp usr share dict words. Nah, itu gunanya itu salin file words dari directory sistem ke lokasi kerja kita. Nah, file ini tuh biasanya digunakan untuk aplikasi seperti pengecekan ejaan atau latihan dengan teks. Seperti ini. cp usr share lalu kita ls l words. Nah, ls -l words itu akan menampilkan detail file words untuk memastikan file berhasil disalin. Terus informasinya mencakup ukuran file dalam byte, izin file dan lainnya. Jadi hasil itu seperti ini. Nah, terus di selanjutnya itu ada gzip words. Gzip words itu gunanya untuk mengkompres file words untuk menghemat ruang penyimpanan. Nah, file asli akan digantikan file hasil kompresi bernama words.gz. Jadi kita akan gzip words. Nah, lalu kita akan ls Nah, ls -l itu words.gz lah ya, gz. Nah, itu dia tuh akan menampilkan detail file hasil kompresi untuk melihat ukuran file setelah dikompresinya itu. Ini. Tuh, jadi namanya ada words.gz-nya setelah dikompresi. Lanjut lagi. Nah, di sini ada ls -l word.gz. Nah, itu gunanya akan menampilkan secara detail file word.gz itu sebelum proses dekompresi. Nah, jadi kita akan contohin terus ini ls -l word.gz. Nah, jadi kalian tuh bisa melihat ukuran file yang sudah dikompresinya itu seperti apa. Nah, terus ada gunzip word.gz. Nah, gunzip word.gz itu akan mengembalikan file word.gz itu ke file aslinya yang itu words. Nah, proses ini otomatis menghapus file words.gz setelah selesai. Jadi file word.gz-nya itu akan menghilang setelah kita melakukan gunzip words.gz. Lalu kita akan melihatnya dengan cara ls -l words. Nah, word.gz-nya sudah tidak ada. Kita lanjut lagi ke step ke-8. Nah, di step 8 itu ada bzip2words. Nah, bzip2words itu akan mengkompres file words menggunakan algoritma bzip2. File asli words akan dihapus secara otomatis setelah proses selesai, dan file baru akan berubah namanya jadi words.bz2. Contohnya tuh pertama kita lihat dulu ls words. Nah, masih kayak begini nih tulisannya. Setelah kita ketik ini dulu nih, words bzip2words, maka kita
akan mengeceknya lagi dengan kita akan melihat secara detail hasil kompresi word busy-nya dengan cara seperti ini, words titik busy 2. Nah, sekarang namanya jadi word titik busy 2. Kita akan lanjut step ke-9. Di sini ada ls min l. Nah, itu untuk melihatnya lagi. Nah, di sini ada unzip 2 words bz2. Nah, itu gunanya untuk apa? Itu untuk mengekstrak file word busy 2 tadi kembali menjadi file asli words-nya. Nah, itu file word busy 2 nya akan secara otomatis terhapus setelah prosesnya itu selesai. Kita langsung aja dengan cara unzip 2 words busy 2 ya, unzip 2 ya. Nah, cek dengan cara ls min l words. Nah, namanya sudah kembali jadi words, bukan busy 2 lagi. Lanjut ke cara ke-10. Nah, di sini ada xz words. Nah, xz words itu mengkompres words menjadi words titik xz. File asli words akan digantikan oleh hasil kompresi words.xz. Nah, tadi kan kita udah cek nih, namanya masih words. Sekarang kita akan berubah menjadi xz words. Lalu kita cek lagi ls min l words.xz. Nah, di sini namanya sudah berubah jadi words.xz. Lanjut ke step ke-11. Di sini ada unxz word.xz. Nah, perintah ini akan mengekstrak word xz dan mengembalikan ke bentuk semulanya, yaitu words. Setelah dekompresinya selesai, file word.xz akan otomatis terhapus. Ini kan udah nih, file masih word.xz. Kita akan langsung aja unxz words.xz. Udah, kita cek ls min l words. Nah, sudah tidak ada lagi words.xz nya. Kita lanjut step 12. Nah, di step 12 di sini ada zip words.zip words. Nah, perintah ini kita akan menggunakan untuk mengkompres words menjadi words.zip. Kompresi ini akan mengurangi ukuran file dan membuatnya lebih mudah untuk dipindahkan atau disalin. Contoh itu seperti ini. Zip words titik zip words. Enter. Kita cek ls min l word zip. Nah, namanya sudah berubah menjadi words.zip. Kita lanjut ke step 13. Di sini tuh ada zip min reudef.zip etc udef. Nah, perintah kali ini itu digunakan untuk mengkompres seluruh direktori etc udef beserta seluruh subdirektori dan file-file yang di dalamnya menjadi zip dengan nama udef.zip. Opsi R ini untuk memastikan bahwa seluruh isi direktori termasuk subdirektorinya akan dikompres. Contoh itu seperti ini. Zip min R lalu udef zip /etc/udef. Enter. Oke, kalau seperti ini kita cek aja ls min l udef
titik zip. Nah, jadi udah berubah semuanya jadi udef-zip kompres. Dan lalu di step 14 di sini ada unzip -l udef-zip. Nah, itu gunanya untuk melihat daftar isi file udef-zip tanpa kita mengekstraknya. Nah, kita itu bisa melihat file apa saja yang ada di dalam arsip tersebut, termasuk ukuran dan informasi lainnya tanpa harus mengekstrak file zip tersebut. Jadi kita ketik unzip -l lalu udef-zip nama file. Nah, kita bisa melihat ini nih file apa saja yang dalam arsip tersebut, terus ukurannya dan informasi lainnya tanpa kita harus mengekstrak file ini. Lalu kita lanjut aja. Di sini ada rm-retc unzip udef-zip. Nah, rm-retc ini gunanya itu untuk menghapus directory etc dan semua isinya. Nah, pastikan itu kita harus berhati-hati menggunakan perintah ini karena akan menghapus semua file di dalam directory tersebut. Contoh itu seperti ini, rm r terus etc, kita akan menghapus semuanya dari etc. Udah. Lalu ada unzip udef-zip. Nah, itu setelah menghapus file directory etc, perintah ini digunakan untuk mengekstrak file dari udef-zip yang kemungkinan akan membuat kembali directory etc dan mengisi ulang-ulang file sebelumnya yang ada di dalamnya jika memang ada di arsip zip. Terus kita ketik aja unzip udef-zip. Nah, ini jadi sudah mengisi ulang lagi file-file yang sebelumnya yang sudah kita hapus dengan si zip ini. Jadi sekian dulu untuk video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.